Teman-teman sekalian, ini anak-anak apa? SMP? SMP atau SMA? SMPK Watu Krus Bola. Sekarang kemana ini? Mau ke gereja. Mau ke gereja. Pembersihan gereja? Oh iya. Teman-teman, kita berjumpa dengan anak-anak dari SMPK Watu Krus. SMP-nya di bawah sana, dekat salib itu ya, Watu Krus. Saya mau menuju patung ya, patung Santo Martinus itu di bawah. Kita mendekat ke bawah, teman-teman. Ini patungnya, teman-teman. Kita coba ambil dari depan ya. Ini tampak dari depan patung Santo Martinus. Santo Martinus, pelindung paroki Bola di Keuskupan Maumere. Mungkin teman-teman belum tahu tentang sedikit ya identitas atau riwayat Santo Martinus. Dalam pengalaman saya, baru 2 gereja yang pelindungnya Santo Martinus memiliki patung seperti ini. Salah satunya adalah di paroki Santo Martinus Roworeke. Patungnya persis seperti ini ya. Santo Martinus itu duduk di atas keledainya dengan pedang di tangan kirinya dan pedang di tangan kanan. Di tangan kiri dia memegang ya sesuatu, dan di sisi kiri ini ada satu orang ya. Dalam cerita riwayat atau kisah tentang Santo Martinus, Martinus adalah anak dari seorang perwira Romawi dan di Prancis ya. Dan dia diinginkan oleh ayahnya untuk menjadi prajurit, anggota militer, dan mesti pergi bertempur di medan perang. Itu terjadi pada abad pertama Masehi. Dia lahir saya kira tahun 330-an, 335 atau 337. Maka dia ikut kehendak ayahnya untuk menjadi tentara, menjadi anggota militer. Dan dalam perjalanan pergi ke medan perang, dia berjumpa dengan seorang pengemis. Dan patung ini adalah berkisah tentang perjumpaannya dengan pengemis itu. Pengemis ini meminta sesuatu kepadanya, antara lain makanan atau uang, tetapi Santo Martinus tidak punya uang. Maka dia memberikan mantelnya kepada pengemis ini. Ceritanya seperti itu. Tapi kan bagaimana dia sendiri tidak memakai mantel? Maka dia mengeluarkan mantelnya, lalu memotongnya, merobeknya, setengahnya dikasih ke pengemis, setengahnya untuk dia sendiri. Dan setelah itu dia tetap berjalan ke medan perang, dan pemimpinnya dan teman-temannya jadinya mengolok-olok dia, menertawakan dia, karena dia memakai mantel yang aneh. Tapi dalam perjalanan itu dia mengalami katakan saja penglihatan. Dia melihat Yesus dengan para malaikatnya, dan dia melihat Yesus memakai mantel hanya setengah saja, persis mantel yang dia berikan kepada pengemis. Dan Yesus katakan kepada para malaikat itu bahwa mantel ini
diberikan oleh Martinus. Ya. Dan sejak saat itu, sejak mengalami penglihatan itu, dia juga mengalami bahwa ada perutusan dari Yesus bahwa dia tidak lagi menjadi prajurit atau anggota militer, tapi dia menjadi bentara, ya, bentara Allah, untuk mewartakan atau bersaksi tentang Kristus. Dan ia katakan itu kepada ayahnya, dia katakan itu kepada pemimpinnya, dan pemimpinnya tentu menentang, karena pemimpinnya ingin dia menjadi anggota militer untuk berperang. Lalu dia katakan bahwa saya boleh di garda terdepan untuk pertempuran, tetapi saya tidak menggunakan pedang. Lalu permohonannya untuk keluar dari anggota militer dikabulkan, dan dia masuk bukan masuk biara, tetapi dia menawarkan diri menjadi murid Santo Hieronymus. Ya, singkat cerita, dalam perjalanan hidupnya pada usia 55 tahun, dia justru ditabiskan menjadi uskup di bawah bimbingan Santo Hieronymus. Dan selama dia menjadi uskup, dia berjalan dari mana ke mana, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa untuk mewartakan Tuhan. Dan dia sangat menentang namanya hukuman mati kepada tukang sihir, kepada pembawa ajaran sesat. Karena dulu pemimpin kaisar di Prancis itu memberikan hukuman mati kepada para tukang sihir, ya, para penyebar ajaran sesat. Jadi dia sangat menghargai martabat manusia dan keadilan. Itulah kisah singkat, riwayat singkat tentang Santo Martinus dan tentang ini patung ini, ya. Teman-teman, sebentar kita coba ambil video di gereja Santo Martinus pula. Gerejanya ada di atas, ini lorongnya ke atas. Sekian dulu teman-teman tentang Santo Martinus.